Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 4 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur, Antasan Kecil, Kampung Arab, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad membaca kitab Tafsir Al-Quranil Azim atau yang disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aafina fi badanina, Allahumma aafina fi sam'ina, Allahumma aafina fi basarina, la ilaha illa ant. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan masih di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keutamaan surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Keutamaan yang pertama yang sudah kita pelajari bahwa surat Al-Fatihah adalah a'zamu surah fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh penulis bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya, surat Al-Fatihah adalah ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'an mithlaha innaha sab'ul mathani. Surat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu di dalam Taurat, Injil atau Az-Zabur ataupun di dalam Al-Qur'an sepertinya. Kemudian disebutkan juga sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah, surat untuk membaca-bacai dalam rangka pengobatan. Dan ini adalah surat yang paling baik dalam membaca-bacai.
orang yang sedang sakit, baik itu sakit dalam ataupun sakit luar. Sakit dalam seperti orang yang ada di dalam penyakit hatinya, rasa ragu-ragu, prasangka, ya, asyukuk, wasyubah, dan syubuhat. Maka obat yang paling baik adalah membaca surah Al-Fatihah. Di zaman sekarang ada istilah yang lagi ngetren di tengah orang-orang, yaitu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini maksudnya adalah orang yang dibisik-bisiki oleh syaitan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Kalau seandainya kamu pergi ke sana, maka nanti kamu akan ada yang mengintaimu. Kalau seandainya anakmu sekolah, maka akan ada yang menculik. Akhirnya dia mengerjakan pekerjaan berulang-ulang. Dan ini banyak, santri saya juga ada. Kadang wudu sampai 20 kali. Kalau nggak ditarik, itu tidak berhenti. Itu namanya OCD di zaman sekarang. Dan itu sebenarnya adalah khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas. Itu adalah keburukan waswas dari al-khannas, yaitu seorang jin. Dan obatnya adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa keutamaan surah Al-Fatihah yaitu dia rukun salat. Salat tidak sempurna, tidak sah kecuali dengan membacanya. Kemudian selanjutnya keutamaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah disebut sebagai doa. Disebut sebagai doa. Dan siapa yang membacanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada keutamaan surat Al-Fatihah. Sekarang kita ingin membahas tentang beberapa hukum fikih dalam surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, "Tsummal kalamu 'ala ma yata'allaqu bihadzal hadits mimma yakhtassu bil Fatihati min wujuh." Kemudian membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hadis, yaitu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah salat. Disebut oleh Rasulullah SAW salat. Dan surah Al-Fatihah setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba tersebut. Nah, pembicaraan terhadap hadis ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penulis mengatakan hadza kullu la ala annahu la budda min al-qira'ati fi shalah wa huwa ittifaqun min al-ulama. Ini menunjukkan bahwasanya pembacaan surah Al-Fatihah wajib di dalam salat. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Pembacaan di dalam salat wajib, pembacaan surah Al-Fatihah dalam salat wajib. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ya. Cuma mereka nanti berbeda pendapat. Nah, jadi poin pertama fikihnya adalah pembacaan surah Al-Fatihah wajib di dalam salat. Entah itu awalnya saja, entah itu akhirnya saja, entah itu seluruh rakaatnya, yang penting harus ada membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ini poin pertama. Dan ini kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 110. Ini dalil atas kesepakatan para ulama bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah wajib. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu keraskan bacaanmu dan juga jangan kamu lirihkan bacaanmu, tetapi carilah pertengahan. Carilah pertengahan di dalam salat. Maksudnya surat Al-Fatihah wajib dibaca di dalam salat.
Mau dia salat sebagai imam, mau dia salat sebagai makmum, mau dia salat sendirian, maka harus ada membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Kalau tidak, tidak sah salatnya. Nah, kalau kita ingin dalam lagi di dalam hukum fikih, maka hukum membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Ingat ya, bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Maka hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat bagi imam dan orang yang salat sendirian. Dan ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan juga jumhur para sahabat Nabi dan para tabi'in. Jumhur itu mayoritas, para sahabat Nabi dan para tabi'in, bahwasanya seorang yang imam dan salat sendirian wajib membaca surah Al-Fatihah, karena pembacaan surah Al-Fatihah adalah rukun salat. Rukun itu artinya ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Salat tidak sempurna kecuali dengannya. Dan dalil jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan kata-kata la salata zahiruhu hamlun nafi fihi ala sihhah. La salata yang terlihat jelas adalah penafian pada hadis tersebut menunjukkan tidak sah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Awtar. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah bagi orang yang imam dan salat sendirian adalah wajib dan dia merupakan rukun dari rukun salat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj." Siapa yang salat apapun bentuknya, entah itu salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, ya apapun salatnya, yang tidak membaca di dalamnya surah Al-Fatihah, maka dia adalah khidaj. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Imam Syaukani mengatakan al-khidaj ma'nahu naqisah. Khidaj artinya salatnya kurang. Dan al-aslu anna salatan naqisah la tusamma salatan haqiqatan. Dan asal hukumnya salat saat dinamakan salat yang kurang, maka ini tidak dinamakan salat secara hakiki. Artinya salatnya tidak sah. Nah, sekarang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam salat yang dikeraskan suara imamnya. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam salat yang dikeraskan bacaan imamnya, seperti subuh tadi. Kemudian maghrib, isya, Jumat, salat istisqa, salat gerhana bulan, matahari dan selanjutnya. Ya, dikeraskan bacaan imam. Maka jawabannya adalah tidak wajib membaca surah Al-Fatihah bagi makmum, maksud saya, bagi makmum di dalam salat yang dikeraskan suara bacaan imam. Dan ini adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah kebanyakan pendapat ulama-ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, wa huwa qaulu aktsaris salaf, dan dia adalah kebanyakan pendapat para ulama salaf, para tabi'i, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.
Annahu idza sami'a qira'at al-imam ansat, bahwa seorang makmum kalau mendengar suara imam maka dia diam. Tapi sekarang kan ada mikrofon enak. Dulu enggak ada mikrofon kan. Lalu bagaimana? Sama saja imam juga tidak mendengar, makmum juga tidak mendengar. Maka yang di belakangnya kan mendengar. Ya, yang di belakang imam tepat, mungkin sebaris dua baris kan mendengar bacaannya imam. Nah, yang di belakangnya mengikuti apa yang di depannya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya makmum saat imam membaca dengan suara yang keras di dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, yaitu keumuman ayat surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah bacaan tersebut dan simaklah dengan seksama, pahami, tidak mendengar kecuali itu, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni berkata, qala al-Imam Ahmad ajma'a an-nasu ala anna hadhihi al-ayata fi shalah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, para ulama berijma', ijma' itu bersepakat bahwa ayat ini dimaksudkan adalah saat salat. Ayat ini dimaksudkan adalah saat salat. Artinya saat imam membaca, makmum mendengar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Faqala idza shallaitum fa aqimu sufufakum thumma liyummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Lihat. Artinya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menjelaskan ajarannya kepada kami dan mengajarkan kepada kami salat, tata cara salat. Kemudian beliau bersabda, jika kalian salat, maka ratakanlah saf. Kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Dan jika dia bertakbir, imam tadi bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Ini menunjukkan bahwa makmum pun ikut bertakbir. Dan jika imamnya baca, maka dengarkanlah dengan seksama. Ini dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun dari asar itu adalah riwayat dari sahabat. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Atha bin Yasar rahimahullah, seorang tabi'i, annahu sa'ala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anil qira'ati ma'al imam. Bahwa Atha bin Yasar rahimahullah bertanya kepada Zaid bin Thabit, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkulit hitam padahal, menunjukkan bahwa kecintaan Allah dan Rasulnya bukan dari tampang, tapi dari hati, dari iman, dari amal. Surga juga begitu. Surga tidak mengenal bagusnya rupa, cantiknya wajah. Surga mengenal beningnya hati dan iman serta amal saleh. Nah, kemudian beliau ditanya tentang membaca bersama imam, yaitu makmum membaca bersama imam. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, la qira'ata ma'al imami fi syai'. Tidak ada bacaan bersama imam sama sekali. Saat imam dengan suara yang keras, maka makmum tidak membaca sama sekali. Ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya alasan. Kalau tadi kan dalil-dalil sampai athar, alasannya adalah bahwa makmum mukhatabun bil istima'i ijma'an, fala yajibu alaihi ma yunafihi. Yang artinya makmum dengan ijma' para ulama diperintahkan untuk mendengar apa yang dibaca. Dengan ijma' para ulama diperintahkan untuk mendengar apa yang dibaca, agar makmum bisa memahami apa yang dibaca oleh imam, dan tidak mungkin menggabungkan keduanya. Tidak mungkin menggabungkan keduanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, kalau makmum membaca, imam juga membaca, jadi bersahut-sahutan. Jadi bersahut-sahutan. Kemudian yang keenam, yaitu tidak dinukilkan dari para sahabat bahwa mereka membaca di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumhur yang mengatakan bahwasanya harus baca. Makmum salat sendirian, imam harus baca. Mereka sendiri berbeda pendapat kapan membacanya. Paham maksudnya? Jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka berpendapat bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah. Mereka sendiri berbeda pendapat apabila membacanya. Ada yang mengatakan di antara sakatatul imam, saat imam berhenti, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pian baca di situ. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Jadi makmum membacanya di antara bacaan imam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pokoknya baca aja. Mau tersampuk-sampuk lawan imam, baca saja. Pendapat yang ketiga, setelah imam membaca Al-Fatihah. Setelah imam membaca Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan bahwasanya belum ada penentuan membaca Al-Fatihah di mana. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tadi, bahwa makmum tidak membaca saat imam membaca dengan suara yang keras. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya surat setelah Al-Fatihah baca surat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijma' para ulama di antaranya yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa makmum mendengar bacaan imam setelah surat Al-Fatihah. Makmum tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, dan itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Taib. Sekarang ada amalan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau membawakan riwayat, saya bacakan riwayatnya. Wa qala al-Hafiz Abu Bakr al-Bazzar qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala haddatsana Ghassan bin Ubaid an Abi Imran al-Jawni an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza wada'ta janbaka 'ala al-firash wa qara'ta Fatihatal kitab qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai' illa al-maut. Yang artinya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau meletakkan punggungmu di atas kasurmu, artinya mau guring, kemudian engkau membaca surah Al-Fatihah lalu surat Al-Ikhlas, maka engkau telah aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Engkau telah aman dari segala sesuatu kecuali dari kematian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sayangnya lemah. Ya, sayangnya lemah karena di dalamnya ada seorang perawi namanya Ghassan bin Ubaid, wa huwa dhaif, kata Al-Haythami. Bahwa dia adalah seorang rawi yang lemah. Dan dilemahkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur. Kemudian juga dilemahkan oleh Imam Al-Munziri karena ada Ghassan bin Ubaid ini. Ya. Kemudian dilemahkan juga oleh Yahya ibnu Ma'in, kemudian Ibnu Adi,
Ulama-ulama hadis melemahkan hadis ini. Ini menunjukkan tidak bisa diamalkan hadis ini. Ya, amalan agar aman dari segala sesuatu, yaitu membaca Al-Fatihah sebelum tidur, kemudian Al-Ikhlas. Dan dia lemah. Nah, biasanya sebagian orang-orang yang membolehkan beramal dengan hadis lemah, mereka yang ini digembar-gemborkan. Ya, akhirnya masyhurlah hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang sahih seperti misalkan mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian meludahi sedikit kedua telapak tangan tersebut, jangan juga dahak dikeluarkan. Ya, meludahi sedikit lalu baca surah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ini hadis yang lebih sahih daripada yang ini. Ya. Tetapi mengapa saya sebutkan? Karena Imam Ibnu Katsir menyebutkannya. Kemudian mengapa kita jelaskan bahwa dia lemah? Agar orang tahu bahwa itu adalah lemah. Kemudian di sana banyak hadis-hadis yang sahih yang kita baca di waktu malam hari sehingga menjaga kita. Ya, Islam itu sempurna, subhanallah. Baca surat 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata. Siapa yang membaca di malam hari 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dari amanar Rasul sampai farhamna sampai akhir, pokoknya sampai akhir dari surah Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, 2 ayat tersebut mencukupkannya min kulli syarr, dari segala keburukan. Amalan di malam hari. Kemudian juga amalan di malam hari sebelum tidur membaca ayat kursi. Maka tidak ada seorang jin pun yang mendekatinya karena ada malaikat yang menjaganya. Tapi hadis yang kita baca tadi, ya, salah satu faedahnya saya menyebutkan padahal dia lemah. Kalau ada yang menyebarkan, maka kita sudah tahu, oh, hukumnya lemah. Paham ya ini, Pak Ikhwan? Baik. Sekarang kita masuk kepada penulis mengatakan al-kalamu ala tafsiri ahkamil isti'adzah. Pembicaraan tentang tafsir hukum-hukum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Di dalam ayat Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan rajim. Seperti dalam surat Al-A'raf dibawakan oleh penulis di sini. Surat Al-A'raf ayat 119 sampai 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ini artinya maafkanlah, berilah maaf, ajaklah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini salah satu kiat pendakwah yang sangat jitu di dalam berdakwah. Sering-sering memaafkan, kemudian mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jangan diladeni. Ya, ini sering terjadi di media sosial, debat-debat yang tidak berujung. Akhirnya hina menghina satu dengan yang lainnya. Maka 3 poin ini sangat cocok dipakai oleh seorang pendakwah. Yang pertama, suka memaafkan. Kedua, melakukan amar ma'ruf dan tentunya termasuk di dalamnya nahi mungkar. Dan yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang bodoh, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berilmu. Jangan diladeni. Ya. Ada kalau tidak salah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu." Jika orang bodoh dungu, ya, maka jika dia berbicara, maka janganlah engkau jawab.
Yang paling baik adalah diam. Yang paling baik adalah diam. Kemudian setelah itu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika ada syaitan yang mengganggumu, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa seseorang mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Fasta'iz billah, minta perlindunganlah. Di situ adalah perintah. Wal aslu fil amril mutlaq yadullu 'alal wujub. Dan asal hukum dalam perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun yang dibawakan oleh penulis di sini sebagai dalil bahwa disunnahkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Qur'an. Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 96, 97, 98. Idfa' billati hiya ahsan, nahnu a'lamu bima yasifun. Yang artinya, tolaklah dengan yang lebih baik. Ya. Tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Jangan diladeni. Kalau ada orang berbuat buruk, maka kita balas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan keburukan, apalagi dengan keburukan yang lebih berat. Ya. Kemudian kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung denganmu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhanku, syaitan menghampiriku. Ini termasuk daripada doa juga yang bisa dipakai tadi, penyakit was-was tadi. Ya, dan ini banyak sekarang di zaman sekarang. Dan obatnya Al-Quran. Ya, obatnya Al-Quran. Dan tidak perlu minum obat penenang. Obatnya Al-Quran. Lebih tenang. Ya, lebih tenang. Makanya majelis yang paling tenang yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Saking tenangnya kawa gurih. Ya, orang ada insomnia, orang yang susah tidur. Dia tinggal duduk di majelis ilmu. Ya, tidak berapa lama tidur dia. Baik. Jadi ketenangan tidak didapat dengan musik. Ketenangan tidak didapat dengan nyanyian. Ketenangan tidak didapat dengan hura-hura. Ketenangan itu urusannya hati. Kalau dia dengar musik, dia mungkin nyaman, tapi tidak tenang. Nyaman mungkin, tapi tidak tenang. Ya, selesai musik, maka hilang nyamannya. Ketika dia merasakan nyaman, belum tentu juga dia tenang. Ketenangan dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, la bidzikrillah tatma'innul qulub. Coba pengen perhatikan yang di pasar-pasar. Impian banyak ke pasar kan, berdagang, nunggu toko. Alangkah indahnya. Setiap hari menghafal satu ayat. Setiap hari. Ulangi aja satu ayat. Ya, daripada pian melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, baik melalui YouTube ataupun melihat acil-acil lewat, ya, dihitungi burit acil 1, 2, 3, subhanallah. Ya, lebih baik baca, dihafal satu ayat. Ayat Al-Quran itu 6.000 dengan kesepakatan para ulama. Setelahnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300. 6.000 sepakat para ulama. Ya, bayangkan kalau seandainya setiap hari satu ayat. 1 tahun 365 ayat. Nah, bagi itu berapa tuh? Nah, coba ulun minta bagiakan. Menghitunglah. Anggap 6.200 bagi 365. Hah? Berapa? 17 tahun. 17 tahun.
Pian yang umur 40, 50 masih aja ada umur, sisa umur tuh. Mun hitungannya 60 toh. Ya. Kalau 40 masih bisa selesai sebelum mati. Ya. Karena 17 tahun satu ayat. Dan satu ayat mudah. Masa kada kawa satu ayat? Yasin, sebuting ayat lah. Nun, Qaf, sebuting ayat. Daripada nonton, apalagi mohon maaf ya, kai-kai ulun nih, ami-ami ulun sudah beruban, sudah bercucu, yang ditonton orang berjoget, ya tidak ada manfaat, nambah dosa. Ada kisah menarik, subhanallah. Ulun sering kisahkan ini kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua. Ada seorang tabi'i, bahkan disebut beliau sebagai Abidul Haramain, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau bertemu dengan orang yang berumur 60 tahun. Beliau tanya, "Kam anta?" Wahai fulan, umurmu berapa? 60 tahun. Idzan anta mundu 60 sana tasiru ila Allah. Wa yushiku an tasila ilal had. Kalau begitu umurmu 60 tahun, kamu selama 60 tahun kamu terus berjalan, hampir sampai sebentar lagi. Kemudian orang ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena sudah terlalu banyak dosa dan pahala tercampur-campur, menghitungnya ngalih. Lalu orang ini bertanya, famal hilah, apa yang aku harus kerjakan? Sudah banyak, begitu banyak dosa. Bingung mulainya dari mana, bingung. Nak bertobat dari mana, bingung. Maka beliau mengatakan, ahsin fima baqi, yughfar laka ma qad salaf. Wa ma baqi. Perbaiki sisa umurmu. Jadi jangan pedulikan yang sudah lewat tuh. Perbaiki sisa umurmu, maka yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Dan yang akan datang pun diampuni oleh Allah. Itu konsepnya. Orang muslim gak pernah nyerah. Gak pernah putus asa dalam memperbaiki diri. Tidak ada kata, sudah terlambat pinanya. Tidak. Seperti ini. Sekarang Rajab, Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Setiap tahun sedih. Ramadan gak pernah khatam. Walau sekali. Itu kan rugi sekali tuh. Hidup puluhan tahun di dunia, Ramadan tidak pernah khatam. Bulan Quran gak pernah khatam. Dan kadang-kadang mencari-cari celah, mempermasalahkan. Ustaz, mana yang lebih baik? Menghatamkan Quran tapi kada paham? Atau kada hatam tapi paham? Yang pian lakukan hatam kada, paham kada. Ya subhanallah. Itu biasanya orang pemalas tuh gitu. Maka ini 2 bulan nih coba. Ya guru mengaji, aku hendak hatam dalam bulan Ramadan. Kayak apa caranya? Aku bisa ikra bang. Cuma semalam guru ikraku tuh pada ikam nih takdirnya pindah kada bisa. Akhirnya aku putus asa coba. Nih 2 bulan nih. Kalau perlu di Masjid An-Nur disediakan ya guru-guru yang bisa mengajari agar lancar baca Quran dalam Ramadan dan hatam kita sama-sama. Bagi kami-kami yang alhamdulillah hafal kemudian lancar, satu itu kurang gitu, aib gitu. Aib. Ya, aib itu satu kali hatam itu aib. 5, 6, 7 itu. Bulan Quran. Bagi para santri 1 kali hatam itu aib karena mereka sudah lancar baca Quran. Tapi bagi pian-pian yang mungkin masih terbata-bata, 1 aja. 1 kali aja seumur hidup. Ya. Jangan sampai kita bersandar dengan pas hataman SD dulu. Dulu ingat mana tuh? Di gang, jadi bacaannya alipan loh, alipan. Yang ngaji 15 ikung, yang hatam sampai Quran selesai cuma ulun aja.
Mbah tuh ada acara lo pakai payung apa intalu segala macam. Itu aja hatam Qurannya sampai akhir hidup, itu aja yang dipertahankan. Ini tidak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk hatam Al-Qur'an per bulan sekali. Semestinya seperti itu. Baik. Kembali kita ke permasalahan tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan di sini penulis juga membawakan surat Fussilat dari mulai ayat 34 sampai 36. Di situ juga ada minta perlindungan kepada syaitan. Kata penulis, "Fahadhihi thalathu ayatin laisa lahunna rabi'ah fi ma'naha." Ini adalah 3 ayat. Tidak ada ayat yang keempat yang semakna dengannya. Wa huwa anna Allah Ta'ala ya'muru bi musana'atil adu al-insi wal ihsan ilaihi liyaruddahu anhu tab'uhu at-tayyib al-asl ila al-muwalati wal musafati wa ya'muru bil isti'adati wa bihi min al-adwi syaitan la mahala id la yaqbalu musana'atan wala ihsanan wa la yabtaghi ghayra halaki ibni adam li shiddati al-adawati bainahu wa baina abihi Adam min qablu kama qala ta'ala ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Nah, ini penting. Kata beliau, ini 3 ayat tidak ada yang semakna dengannya di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang keempat. Dan kandungan di dalam 3 ayat ini penting. Yang pertama, kalau kita bermusuhan lawan orang, maka yang paling didahulukan adalah dia berbuat buruk, maka kita berbuat baik. 1. Yang kedua, maafkan. Kalau bermusuhan dengan manusia, maafkan. Yang ketiga, ya, hendaknya seseorang kalau seandainya tidak mau tidak mau dibaiki, maka sudah tinggalkan. Itu cara bermuamalah dengan manusia. Yang pertama, yaitu jangan membalas keburukan dengan keburukan, balaslah dengan kebaikan. Yang kedua, sering-sering memaafkan. Ini terutama Pak, mohon maaf nih, biasanya terjadi dan ulun banyak hadapi ini, terjadi saat terjadi pembagian waris. Mulai itu, ya, yang rahim-rahim mulai berkelahi gara-gara pembalian waris. Akhirnya berkelahinya lawas, diingat sampai tua, dikisah-kisahkan ke cucu-cucunya. Maka tidak baik. Maafkan, jangan dibalas keburukan. Kemudian setelah itu hendaknya seseorang maafkan, kemudian tidak membalas, kemudian setelah itu dia berpaling dari orang-orang yang bodoh, jangan dilawani. Berpaling dari orang-orang yang bodoh, jangan dilawani. Nah, beda dengan musuh dari syaitan. Nggak boleh pemaafan. Ya, musuh dari syaitan hanya ada satu yang kita harus lakukan, yaitu bermusuhan. Musuh dari syaitan yaitu bermusuhan. Makanya ulun tidak sepakat kalau ada orang meruqyah, kemudian yang diruqyah itu diintegrasi. Siapa ikam? Jar jinnya jin tomang. Berapa umur ikam? Di mana rumah? Apa gawian? Makan apa? Ini integrasi begawi katanya. Lain ruqyah. Ruqyah tidak seperti itu. Ruqyah baca ini saja. Dan diajak masuk Islam. Itu saja. Dan wajib menjadikan syaitan sebagai musuh, tidak boleh menjadikan syaitan sebagai kawan. Nah, itu pesan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kenapa? Karena iblis yang merupakan pemimpin para syaitan yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia bermusuhan dengan
nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dari mulai semenjak dahulu. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, dibawakan oleh penulis di sini ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan memberikan godaan kepadamu sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua nenek moyangmu dari surga. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga membawakan surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Jadikanlah ia sebagai musuh. Tidak boleh berteman dengan syaitan. Makanya sangat dianjurkan, dan ini ada kisah nanti ulun kisahkan. Sangat dianjurkan hari Jumat subuh, yang dulu kita ulun kajian di sini ya. Hari Jumat subuh imam membaca surat As-Sajdah. Karena di dalamnya ada sujud tilawah, sujud sajdah. Yang salah satu faedahnya adalah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitan yabki, fayaqul umira ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar." Kata Rasulullah SAW, anak Adam jika membaca surat As-Sajdah kemudian dia sujud, maka syaitan akan kebuncu, menangis. Itu yang kita harus lakukan kepada syaitan, membuat dia menangis, membuat dia terhina, membuat dia kalah. Itu selalu yang kita lakukan kepada syaitan. Ya, anak Adam membaca surah As-Sajdah lalu dia sujud, maka syaitan akan kebuncu menangis. Kemudian dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan jangan tinggalkan itu. Harus membuat syaitan menangis, harus membuat syaitan sedih, harus membuat syaitan merasa hina. Seperti misalkan azan. Azan itu termasuk daripada yang menghinakan syaitan. Kalau dikumandangkan azan di masjid, maka syaitan akan kabur sambil dia kentut besar. Ya, sambil dia kentut dengan suara yang besar. Tujuannya apa? Agar tidak mendengar suara azan. Hadis ini bukan berarti siapa yang berkantut ganal itu syaitan. Bukan ya. Tetapi syaitan kentut besar untuk agar dia tidak mendengar azan. Maka orang-orang yang kadang-kadang pas azan dikumandangkan masih sibuk dengan dunianya, apalagi dengan handphonenya, ini termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan syaitan. Menyenangkan syaitan. Apapun yang bisa kita lakukan agar syaitan sedih, hina, rendah, kecil, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Seperti makan dengan bismillah. Itu pian dapat pahala kalau seandainya aku kada hendak memberi makan lawan syaitan. Bismillah. Bismillahnya itu mantap. Agar syaitan tidak makan bersama kita. Karena kalau orang makan sesuatu, minum sesuatu tanpa bismillah, syaitan ikut makan. Orang masuk rumah di malam hari, ya, tanpa mengucapkan bismillah, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang rumah, tanpa mengucapkan bismillah, syaitan umpat guring di situ. Sebagaimana hadis sahih. Jangan sediakan makan, jangan sediakan tempat guring bagi syaitan. Hinakan mereka, guring di luar biar kedinginan. Seperti itu hidup seorang muslim. Fattakhidhuhu aduwan, jadikan bagi kalian syaitan itu sebagai musuh. Mengapa demikian? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena dia akan mengajak pengikut-pengikutnya sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan juga surah Al-Kahfi ayat 50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu
bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian menjadikan dan juga keturunan kalian menjadikan Apakah kalian menjadikan syaitan dan juga keturunan syaitan, yaitu para iblis dan para syaitan, sebagai penolong kalian dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu iblis dan para syaitan adalah musuh bagi kalian. Ya, sungguh ini adalah gantian yang sangat buruk bagi orang-orang yang zalim. Maka jangan pernah menjadikan syaitan sebagai musuh. Nah, ini tafsiran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri A'udzubillahi minasyaitonir rajim yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian para ikhwah, salah satu yang bisa memenangkan kita pertarungan melawan syaitan adalah dengan memurnikan ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini punya musuh dan wajib menjadi musuh, kada boleh berkawanan. Siapa itu? Syaitan. Makanya heran kalau ada orang mengatakan terutama dalam keadaan yang normal ya. Mungkin sekarang di masjid-masjid yang mulai merenggangkan lagi, maka itu hajat keperluan ya. Dalam keadaan normal kadang-kadang kita merapatkan saf dan itu syariat. Ada orang yang mengatakan ya, yang paling penting di dalam sholat itu hatinya, akhlaknya, bukan kerapatan safnya. Tidak mengapa saya sholat bersama setan samping saya. Nah, ini aneh. Ini aneh. Dari seorang yang kadang-kadang dianggap sebagai ahli ilmu. Ini aneh. Kita harus menghinakan syaitan. Kita harus memusuhi syaitan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, obat ataupun kiat jitu agar menang melawan syaitan, kita ini kan harus bermusuhan dengan syaitan. Syaitannya kada kelihatan. Kalau berkelahi lawan orang, maka kita bisa melihat musuh. Kalau ganal buka kita. Kalau bawa senjata buka aja. Tapi kalau seandainya sama sepantaran, ayo kita lawan. Kalau halus apa lagi? Nah, ini musuhnya kada kelihatan. Kekuatannya seberapa, senjatanya apa, kada kelihatan. Tapi harus jadi musuh. Tidak boleh jadi kawan selama hidup. Harus bermusuhan. Nah, itulah syaitan. Nah, kita harus mencari kiat jitu agar menang melawan syaitan. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh penulis di sini surat Sad ayat 82 sampai 83. Yaitu fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kata iblis, dengan keagunganmu aku akan sesatkan hamba-hambamu seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, bertauhid. Ini tidak akan sanggup syaitan melawan. Orang-orang ahli tauhid, syaitan tidak akan pernah sanggup melawannya. Baik. Itu yang bisa disampaikan. Masih tersisa tentang tentang pembacaan al-isti'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan maka dipersilahkan. Nah, adakah yang nak bertakun? Silakan, Pak. Nggih. Ini pengalaman di pasar mungkin puluhan tahun. Nah, dan pasar ini katakan kan tempatnya yang dibenci. Nah itu. Jadi kita alhamdulillah aktif lah ke masjid. Sedang teman-teman kita kurang lebih 80% lah yang lalai di pasar itu. Nah, kita ada tukang beca, kadang-kadang di samping toko kita banyak. Nah, dan kita ini alhamdulillah ada ilmu juga. Cuma kita ini tidak ada kepedulian dengan orang-orang samping toko kita, Pak. Ustaz. Artinya kita acuh aja lah, kayak biasa aja. Nah, melihat di samping toko orang yang lalai, tukang ojek macam-macam lah. Nah, yang kami tanyakan,
apakah kita ini ada sanksinya nanti dari Allah bahwa kita ini acuh tak acuh dengan saudara kita muslimin. Sedang kita aktif pengajian mungkin. Nah, sebab ada dikatakan dalam, saya dengar di kisah Bani Israel, waktu itu ada Allah kirimkan malaikat untuk menghancurkan satu kampung, di mana kampung itu kemaksiatannya luar biasa. Nah, maka malaikat turun kampung itu. Saya sampai di kampung itu, malaikat ini tidak jadi menghancurkan orang kampung itu. Kembali kepada Allah, kata malaikat bahwa di kampung itu ada yang saleh, abid. Maka saya tidak bisa menghancurkan itu. Maka kata Allah, hancurkan dari dia dulu. Dari si abid itu. Nah, kami takutkan apa kita yang di pasar ini biasa-biasa aja, ini tidak ada kerisauan, akan kena sanksi begitu ya, Ustaz. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ulun akan membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan pasar yang beliau sebutkan tadi. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha, wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Daerah yang paling dicintai oleh Allah masjidnya. Masjid-masjidnya. Dan daerah yang paling dimurkai oleh Allah pasar-pasarnya. Imam Nawawi menjelaskan mengapa mengapa pasar adalah yang paling dibenci oleh Allah daerah. Kata Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, "Li'annaha mahallul ghish." Karena dia tempat penipuan. Banyak nipu di pasar. Wal khida' dan juga kepalsuan. Wal riba dan juga hutang piutang dengan riba. Wal aiman al kadhibah dan juga sumpah-sumpah palsu. Wa ikhlafil wa'd, janji yang tidak ditunaikan. Wal i'rad an dzikrillah, yang saya katakan tadi. Dan tempat melalaikan dari berzikir kepada Allah. Dan ulun beri nasihat untuk diri ulun sebelum Bapak Ibu sekalian. Perhatikan waktu-waktu yang manusia lalai dan kita paksa diri kita untuk beribadah. Itu nilainya tinggi di sisi Allah. Saya ulangi. Perhatikan waktu-waktu yang manusia lalai dan kita paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Itu ibadahnya tinggi di sisi Allah. Seperti waktu duha. Duha yang paling baik jam 10, 11 sampai sebelum zuhur. Itu orang lagi sibuk-sibuknya. Lagi mulai berdagang, saat itu ambil air wudu, mengingat Allah, salat 2 rakaat. Itu besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar, akfika akhirah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wahai anak Adam, salatlah untukku di awal siang 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Aku akan cukupkan kehidupanmu sampai akhir siang. Kemudian saat orang-orang guding, sepertiga malam terakhir lagi nyanyak, dia paksa dirinya untuk bangun. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah. Maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini termasuk di dalamnya berzikir di saat orang sibuk. Lisannya berzikir. Dan di pasar susah untuk itu. Kemudian beliau mengatakan wa ghairu dzalika mimma fi ma'na, dan hal-hal yang lain yang semakna dengan hal-hal tersebut menjadikan pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Wal masajidu mahallu nuzulir rahmah wal aswaqu didduha. Dan masjid-masjid tempat turunnya rahmat. Nah, yang kadang-kadang gara-gara emosi akhirnya masjid dibakar. Tempat turunnya rahmat Allah. Kalau ada permasalahan jangan masjidnya yang dibakar. Itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Sedang pasar kebalikannya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq."
wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayat. Kalau kamu sanggup, usahakan jangan kamu yang paling pertama masuk pasar, jangan yang paling terakhir keluar darinya. Sesungguhnya pasar adalah pergulatan syaitan. Di sana dia meletakkan benderanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Al-Ahad wal Mathani, bahwa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Maitham. Beliau mengatakan, "Balagani annal malaka ya'du bi rayatihi ma awwali man ya'du ila al-masjid." Sampai kepadaku bahwasanya malaikat dia membentangkan benderanya bagi siapa yang masuk ke masjid pertama kali. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji'. Dan malaikat tersebut masih saja menancapkan bendera pada orang tersebut yang pertama kali masuk masjid sampai orang tersebut keluar dari masjid. Fayadkhulu biha manzilatan. Wa inna syaitan la yaghdu bi rayati ma awwali man yaghdu ila as-suq. Dan syaitan akan memberikan bendera kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar. Pertama kali masuk ke dalam pasar. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pasar adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan beliau tadi, kita di pasar suka ke mushola, ke masjid, tapi kadang-kadang tidak mengajak orang-orang yang di samping, kanan, samping, kiri. Ya, pokoknya nafsi-nafsi, serongan-serongan. Yang hendak ke masjid, alhamdulillah, yang kada. Nah, ini bagaimana? Padahal di sana ada riwayat bahwa suatu kampung akan hancur binasa ketika orang-orang salehnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu yang terjadi pada kaum Yahudi. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka dilaknat oleh Allah, Yahudi dilaknat gara-gara orang-orang saleh mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya adalah kita ini, Pak, manusia yang terbaik bukan yang ahli sholat. Manusia yang terbaik bukan yang ahli zikir di atas sejadah. Manusia yang terbaik adalah anfa'uhum, yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka kita berdakwah semampu mungkin, mengajak orang-orang untuk ke masjid saat azan zuhur, mengajak orang-orang terutama sholat Jumat. Kalau azan zuhur mungkin dalam tanda kutip, saya tidak juga membenarkan, masih mending dia mungkin ada pelanggan pas orang lagi sholat zuhur berjamaah, dia nanti sholat sendirian tidak berjamaah, masih mending. Sholat Jumat, maka semestinya harus ada hisbah, harus ada di pasar itu yang ditunjuk untuk memperingatkan, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Terutama Jumat bagi laki-laki yang muslim balik berakal, bukan wanita yang haid dan nifas. Maka pergilah ke masjid untuk salat berjamaah Jumat. Dan juga zuhur semestinya. Kalau tidak, betul yang dikatakan tadi, akan dikhawatirkan akan menimpa keburukan bagi orang-orang yang ada di situ. Ketika orang-orang yang benar, yang saleh diam. Makanya kita ini tidak cukup untuk menjadi orang yang soleh saja, harus muslih, saleh, muslih. Lihat, bukankah doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami sebagai yang sejuk dipandang mata, berarti saleh. Dan jadikan ia sebagai imam, pemimpin untuk orang yang bertakwa, berarti melakukan amar ma'ruf nahi. Tapi ini pun semampunya, Pak. Tidak bisa kita ngajak semuanya semampunya. Apalagi kadang-kadang ya orang susah untuk didakwahi. Susah untuk didakwahi. Maka dia mengerjakan semampunya. Sebagaimana hadis Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman.
Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisan, kalau tidak sanggup dengan hati. Minimal mengingkari dengan hati. Ulun sering praktekkan. Misalkan nih, kita di mobil, depan kita ada perempuan bajunya setengah-setengah, setengah paha, ya setengah dada, setengah-setengah. Kita hendak mengiau kada kawa di mobil. Oi, pakai baju yang bujur, kada kawa. Berarti merubah dengan tangan tidak bisa, merubah dengan lisan tidak bisa, akhirnya harus dengan hati. Jangan kenyamanan. Kenapa? Karena ada hadis Rasul SAW yang berbunyi, "Idza aznaba idza umilatil khati'atu fil ard." Jika terjadi dosa di atas muka bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang menyaksikannya dengan matanya tetapi dia mengingkari dengan hatinya seperti dia tidak melihatnya. Wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha. Siapa yang tidak menyaksikannya dengan matanya tapi rela dengan hatinya, dia seperti menyaksikan langsung. Nah, minimal Pak, kalau kada kawat dengan lisan, maka dengan ingkari dengan hati. Nah, itu. Jam 7 sudah lapar kita nah. Ya, cukup kiranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.